Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Entikong dimanapun Anda berada. Kembali lagi ke ruang dengar Anda, Radio Republik Indonesia Entikong, untuk menghadirkan dialog di pagi hari ini, membahas terkait dengan Kampung Iklim Inovasi Jaga Lingkungan. Nah, pendengar, menjadi PR kita semua bahwasanya permasalahan iklim ini sudah menjadi momok yang bukan hanya kita saksikan di layar televisi ataupun di pemberitaan-pemberitaan. Namun hal tersebut sudah kita rasakan saat ini, mulai dari cuaca yang semakin panas hingga bencana yang terjadi di mana saja. Dan untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, terlebih khusus bencana iklim ini, ada satu desa yang terus berupaya menyalurkan inovasi-inovasi sehingga mereka bisa memperoleh penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni penghargaan Proklim atau program Kampung Iklim. Dan saat ini saya sudah berada di desa tersebut, yakni Desa Tunggal Bakti, bersama bapak-bapak dan juga ibu ya, yang terus berupaya untuk mengurangi dampak dari masalah lingkungan terlebih khusus iklim ini. Nah, saat ini sudah bersama saya Bapak Kepala Desa Tunggal Bakti, ini Pak Wiji. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan ini saya juga sudah bersama Ibu Ketua TPPKK Tunggal Bakti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini enaknya saya panggil siapa ini Bu? Saya dengan Ibu Evi Arta. Ibu Evi ya Bu ya. Oke. Dan tidak ketinggalan kita juga sudah bersama Bapak Sekretaris Desa ya Pak ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Semangat ya Pak ya. Siap, Oke. Dan Bapak selaku tokoh masyarakat ini bisa saya panggil siapa ini Pak? Bisa, selamat pagi. Bisa panggil siapa ini Pak? Pak Sairin. Pak Sairin. Oke. Nah, beliau-beliau yang di depan ini merupakan tokoh yang terus memperjuangkan atau juga memperjuangkan lingkungan kita agar tetap asri dan diharapkan juga bisa dicontoh dengan desa-desa lainnya. Dan langsung saja kita ingin tahu ini rahasianya kenapa dari Desa Tunggal Bakti ini sangat gencar sekali sehingga bisa memperoleh penghargaan tersebut. Dan saya ke kepala desa dulu ini. Nah, selaku yang promotor penggerak dari Desa Tunggal Bakti ini dan juga memimpin masyarakat di sini, Pak, apa sih inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Desa Tunggal Bakti ini untuk masalah iklim ini Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan semuanya Adil Katalino Bajur Merkat Surga Basengat Kak Jupata. Terus Pertama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh kru RRI Entikong ke Desa Tunggal Bakti. Berkaitan dengan apa yang kita programkan hari ini, khususnya untuk Proklim, bahwa di mana pada tahun 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan 20.000 desa untuk seluruh Indonesia dan secara berjenjang dan bertahap, berketepatan di tahun 2023 di mana kami dikunjungi oleh Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu untuk kunjungan. Kemudian di tahun 2024 mengadakan verifikasi ke lapangan. Ada tim khusus yang didatangkan ke Tunggal Bakti selama 3 hari, yaitu untuk mengunjungi ke setiap lingkungan desa. Sehingga hasil dari verifikasi tersebut kita mendapatkan piagam penghargaan di tahun 2025 pada saat peringatan Hari Jadi Kota Sangguh yang ke-409. Nah, kemudian kiat-kiat yang kami lakukan, inovasi yang kami lakukan. Jadi pergerakan ini tentu sudah kami laksanakan sebelumnya bersama masyarakat. Ya, kalau secara kelembagaan melalui WK Desa di tahun 2023 kami pernah membuat salah satu inovasi, yaitu dengan membuat tanaman toga itu 123 jenis tanaman. Itu ada di lingkungan kantor desa ini, nanti bisa dilihat di lapangan. Nah, di situ salah satu yang ingin kami upayakan adalah membangun komplek
pertanian terpadu. Nah, itu yang kita upayakan seperti itu. Baik. Nah, untuk yang menanam 123 jenis tanaman toga ini sendiri siapa ini, Pak? Nah, ini melibatkan semua komponen, jadi termasuk PKK desa, Dasawisma, kemudian perangkat desa, itu yang kita libatkan di dalamnya. Oke, siap. Nah, ini kan kita dengar ini ternyata Ibu PKK ini yang terlibat ini. Kita konfirmasi ini, Bu. Ketika diminta sama Pak Kades ini, Bu, untuk menanam 123 jenis tanaman toga ini, apa sih, Bu, yang di dalam pikiran Ibu ketika diminta untuk membuat tugas tersebut, Bu? Baik, terima kasih. Jadi pada saat kami akan dilibatkan menanam 123 jenis tanaman toga dan tanaman lainnya di kebun PKK kami sangat senang sekali dan menyambut dengan baik. Yang kami lakukan yaitu kami mengumpulkan dari berbagai tempat ya, terutama di Desa Tunggal Bakti ini untuk kami mengumpulkan kemudian menanam di kebun PKK yang udah kami siapkan seperti itu. Apabila ada yang tidak ada di desa kami berusaha mencarinya ke tempat lain dengan cara membeli seperti itu. Nah, tadi kan juga disampaikan oleh Pak Wiji bahwasanya ini juga bukan hanya dari ibu-ibu saja, tapi juga dari setiap golongan masyarakat yang ada. Nah, Pak, selaku tokoh masyarakat di sini, Pak, gimana sih, Pak, mendorong masyarakat untuk terlibat juga di dalam program iklim ini, Pak? Baiklah, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita langsung saja ya ke pokok permasalahan apa yang ditanyakan presenter saya terkait masalah mendorong warga untuk ikut giat di dalam melaksanakan di Proklim ini. Memang kalau saya amati ya dari beberapa instansi termasuk kayak PKK, kemudian apa namanya perangkat desa yang ada di desa kami ini, ya masyarakat sangat antusias sekali ya untuk ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Ya, sehingga ya kami dari tokoh masyarakat juga merasa terbantulah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di program-program ini, Mas. Gitu ya. Nah, kalau dari Pak Sekretaris sendiri ketika mengatur administrasinya ini juga seperti apa ini, Pak? Karena tentu harus ada pelaporan-pelaporan yang akurat dan juga harus dipertanggungjawabkan segala sesuatunya ini, Pak. Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar dimanapun berada. Terkait apa yang disampaikan Bapak terkait dengan administrasi untuk mendukung Proklim ini, di sini ada beberapa upaya yang meliputi aspek ya. Yang pertama aspek perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan dokumentasi. Nah, ini tentu juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat juga yang mendukung penuh terhadap kegiatan Proklim ini, di mana Proklim itu sendiri adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengupayakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu juga saya selaku sekretaris desa dalam hal ini, terutama dengan Bapak Kepala Desa selaku pembina, kemudian Ibu PKK selaku pendamping, juga sekaligus yang berpartisipasi penuh dalam Proklim ini. Itu, Pak. Nah, saya juga penasaran nih, kalau tanamannya ada, lalu kita akan melihat bagaimana tanaman ini bisa tumbuh dengan optimal. Tentu perlu pendampingan, perawatan dengan baik dari masyarakat. Nah, saya ini Pak, untuk pupuknya sendiri selama ini kita pakai pupuk apa sih, Pak, untuk penanaman tanaman yang sudah dijalankan ini? Kalau untuk jenis pupuknya, kalau di sini kan ada istilah kohe, jadi pupuk organik gitu kan ada di situ. Kita sudah apa namanya istilahnya membuat sendiri lah. Kalau pupuk organik itu kan di sini banyak pemelihara hewan dari mulai sapi, ayam. Nah, itulah kotor-kotorannya kita bikinkan pupuk untuk pupuk segala jenis tanaman yang ada. Gitu.
Nah, inisiatif dari pupuk untuk menggunakan pupuk organik ini sendiri dari siapa ini, Pak? Ini khusus dari warga petani yang ada di sini. Jadi warga masyarakat ini punya inisiatif untuk menjaga agar supaya kita menghemat lah ya. Di samping menghemat juga ramah lingkungan. Nah, kita makanya harus pakai ya pupuk-pupuk organik seperti itu. Antara lain kotoran hewan dari sapi, dari ayam, dan mungkin dari limbah-limbah yang lain kita gunakan untuk pemupukan tanaman-tanaman yang ada di desa kita ini. Nah, untuk Pak Kades sendiri, Pak, ketika masyarakat ini mulai beralih ke pupuk organik ini, Pak, dari pihak desa sendiri, bagaimana kita mendukung masyarakat ini agar tetap konsisten? Karena yang terpenting adalah konsistensi ya. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana kita mendampingi ini, Pak, untuk masyarakat tetap konsisten ini? Baik, berkaitan dengan pupuk, memang ini menjadi salah satu yang harus kita upayakan dan diutamakan, karena memang ketergantungan pupuk kimia ini untuk jangka panjang ini juga kurang maksimal untuk perbaikan tanah, sehingga kami juga sudah memfasilitasi dan ini sudah kami galakkan juga bagaimana mengupayakan pupuk organik ini dalam pengolahan terutama, dan kami juga sepertinya nanti akan perlu mencari tenaga ahli yang khusus, karena salah satunya di sini limbah kita cukup banyak, kotoran ternak baik sapi, kemudian ayam, kemudian kambing. Nah, ini sebagian besar kemarin sebagian masih secara manual, jadi diolah di kandang langsung digunakan ke lahan. Ini juga ada dampak penyakit jamurnya dan lain-lain. Nah, ini kami sedang juga mengolah, kita siapkan tempat. Jadi pupuk organik itu kita fermentasi, kita siapkan mesin pencacah, kemudian mesin penggiling. Nah, ini ada rencana juga bukan hanya untuk kebutuhan Tegal Bakti. Kalau nanti produksinya sudah maksimal, rencana kami akan membuat untuk skala usaha yang lebih besar lagi. Karena bagaimanapun sudah terbukti kalau apapun jenis tanamannya, kalau kita gunakan kimia secara terus-menerus, ini untuk efek ke tekstur tanahnya memang kurang baik, sehingga untuk pemulihannya juga ramah lingkungan, juga untuk lebih efisien juga masalah pembiayaan. Memang limbah yang ada ini nanti yang akan kita manfaatkan untuk pengolahan lahan pertanian termasuk tanaman yang di Tegal Bakti ini. Luar biasa ya, karena ini bukan hanya manfaatnya untuk desa sendiri, harapannya juga untuk lingkungan di sekitaran desa ya Pak ya. Terlebih khusus pasti Indonesia ini karena tugas kita untuk menjaga lingkungan ini juga ya, untuk menjaga pertanian kita. Dan tentu dari tanaman ini sudah mulai tumbuh ya Pak ya, sudah panen malahannya Pak ya mungkin ya. Ya, kalau tanaman ini sudah menjadi rutinitas masyarakat. Jadi kami memiliki data untuk Desa Tunggal Bakti itu petani holti itu ada kurang lebih 250 kepala keluarga. Kemudian petani padi itu kurang lebih ada 180 KK. Jadi memang kurang lebih 70% lah yang bergerak di bidang pertanian ini. Kemudian juga produksinya ini hampir setiap hari kurang lebih ada 100 pedagang yang di Tunggal Bakti ini yang menjual hasil pertaniannya ke luar Desa Tunggal Bakti. Jadi produksinya terus ini sudah berjalan seperti itu. Dan juga untuk tahun ini juga ada pendampingan dari program Kapolri, dari Polri untuk ketahanan pangan. Ya, jadi untuk tahun ini kita juga ada membuat program P2P untuk 100 rumah. Itu di Dusun Kaliketanan. Jadi mulai bantuan kompos organiknya, kemudian bibit buahnya, ini juga berkaitan dengan iklim juga ini, dengan lingkungan ini, untuk menghijaukan lingkungan. Jadi kita bagikan 100 jenis tanaman alpukat, itu jenis buahnya. Nah, dengan bisa perawatan dengan baik, mungkin 2 tahun yang akan datang sudah mulai berbuah. Jadi kami hitung-hitung kalau 100 jenis tanaman ini dikelola dengan baik, satu jenis tanaman saja mampu memproduksi 10 kilo, ya 1 kali panen berarti kan 1 ton bisa diproduksi. Nah, itu kita serahkan ke masyarakat. Kemudian ada bantuan bibit ikan, pakan, kemudian juga bibit sayur. Itu yang kita programkan di P2P ini. Ini juga berhubungan dengan
iklim juga, dengan lingkungan juga, penataan lingkungan rumah tangga lah, rumah warga gitu. Nah, ini memang urusan dapur ini menjadi permasalahan yang cukup penting ini. Makanya kita mau konfirmasi ke Ibu PKK, Bu. Bu, gimana sih rasanya ketika kita keluar rumah ternyata sudah ada sayurnya, ketika sudah ada bumbu dapurnya, begitu, Bu? Senang sekali pastinya ya, apabila seorang ibu rumah tangga keluar rumah udah bisa memetik sayur, kemudian udah ada ikan yang bisa digoreng. Kalau kita perlu makan telur, udah bisa mengambil telur di kandang sendiri. Bumbu-bumbunya sudah tersedia, seorang ibu pastinya akan senang sekali karena itu mengurangi uang belanja pastinya kan. Nah, jadi yang kami di sini sebagai PKK desa juga terus menggalakkan hal ini kepada ibu-ibu yang ada di Desa Tunggal Bakti, juga ibu-ibu dasawisma, karena kami di sini mempunyai 20 dasawisma untuk terus menanam dan menata lingkungan. Ditambah lagi pada tahun ini kami ikut dalam program ketahanan pangan ya, untuk program pangan bergizi itu kami wajibkan kepada seluruh rumah untuk menanam sayur-sayuran. Nah, Bu, kalau Ibu merasakan, Ibu berapa kali sih biasanya ke pasar, Bu? Kayaknya enggak Penasaran terhitung aja ya. ya. Masih tiap hari, Bu, ke pasar, Bu? Di sini kalau untuk masyarakat di Tunggal Bakti kayaknya tidak ke pasar, tapi ada pedagang sayur yang keliling setiap hari. Kalau kebutuhan sayur kita hari-hari itu tidak disiapkan di rumah, ya pastinya setiap hari untuk berbelanja ke pedagang keliling. Tapi apabila ada sayur, ya akan mengurangi intensitas berbelanja pastinya. Mungkin kalau bosan sama yang di pekarangan baru pergi-pergi ke pasar, kira-kira mau sayur apa gitu ya, Bu? Ya benar seperti itu. Oke. Pak, terkait dengan pandangan Bapak nih, dengan apa yang sudah dilakukan oleh perangkat desa ini, seperti apa sih Pak menurut Bapak pendampingan yang sudah dilakukan oleh desa ini, Pak? Menurut saya selaku warga masyarakat lah ya, dan kebetulan juga saya berkecimpung di kelompok tani ya. Pendampingan dari pemerintahan desa, khususnya Desa Tunggal Bakti, memang sangat baik sekali, Pak. Karena apa? Saya bicara bukan mengarang, mengada-ada, tapi fakta loh ya. Sekarang ini kegiatan sudah semakin banyak kegiatan, karena apa? Ya karena pendekatan daripada pemerintah desa kepada warga masyarakat, dan juga pemerintah desa melaksanakan fungsi-fungsinya masing-masing, sehingga apa yang diberikan kepada warga masyarakat, masyarakat langsung bisa nyambung, seperti itu, Pak. Ya, jadi intinya sangat baik, Pak, untuk pendampingan daripada pemerintah desa. Biasanya pendampingan yang diberikan itu seperti apa sih Pak? Contohnya, Pak? Ya, salah satu contohnya kayak umpamanya di bidang ketahanan pangan, kayak seperti hari ini kan ada, ini juga lagi didampingi oleh pemerintah desa. Kemudian di bidang pertanian, setiap kali ada rapat, ada pertemuan di kelompok, pihak dari desa hadir, mendampingi, memberi pengertian, penyuluhan, itu pasti seperti itu. Sehingga masyarakat merasa terdampingi. Ya, setelah sudah didampingi, masyarakat merasa bahwa kita harus melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, terutama di bidang pertanian, di bidang kebersihan lingkungan, itu sangat mendukung sekali dari pihak pemerintahan desa gitu loh. Nah, dengan banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, kita kembali lagi, pasti pelaporannya ini seperti apa ini, Pak? Ribet nggak sih, Pak? Oke, terima kasih. Terkait dengan pelaporan, juga mungkin evaluasi ya. Ini tentu juga kalau kita tidak ada kerjasama tentu berkatanya tetap ribet. Tapi kalau sudah ada kerjasama di awal tentu akan mudah dalam segala hal. Dalam pelaporan ini tentu juga banyak jenis laporan, Pak, yang kaitannya juga dengan frekuensi pelaporan, kemudian isi pelaporan, sistem pelaporan, juga dan tujuan pelaporan. Ini kesemuanya ini adalah untuk menopang program atau proklim ini, sehingga klasifikasi Proklim Desa Tunggal
bakti ini klasifikasinya adalah swadaya. Bukan swadaya tapi apa? Madya. Madya. Ini mudah-mudahan ke depan dengan adanya kerjasama ini nanti mudah-mudahan meningkat ke Pratama. Utama ya. Utama ini. Ini harapan kami depan. Itu saja Pak. Oh, ini ada tingkatan-tingkatannya Pak ya? Iya betul. Apa yang membedakannya Pak? Yang itu yang Pratama itu silakan Pak Kades mungkin yang mau jelaskan. Pak Kades mungkin nih bisa menjelaskan ini. Ya, jadi di dalam program ini ada 3 kategori. Jadi yang pertama itu Pratama, kemudian Madya, kemudian Utama. Jadi salah satu contoh ketika kategori yang kami terima ini Madya, ini salah satu contoh saja. Misalnya di dalam pengelolaan limbah sampah rumah tangga misalnya. Ya, jadi sampahnya sudah baik karena mungkin seperti yang kita lihat tidak ada sampah itu berceceran atau masyarakat membuang sembarangan. Nah, bahkan di kantor desa ini, saya sebelum masuk kantor saya keliling dulu, saya lihat 1 bungkus permen pun tidak boleh ada terbuang di sini, apalagi di ruangan kantor ini. Jadi kita harus lingkungan terjaga bersih. Nah, ketika itu sudah dilakukan masyarakat dengan secara mandiri bahwa sampah sudah kita tertibkan aman, nah, cuman belum pemanfaatan. Nah, ketika nanti sampah ini misalnya dari sampah itu dari organik, kemudian ada bahan non organik, mampu dikelola. Misalnya kalau non organik bisa digunakan untuk bahan-bahan misalnya buat atas atau membuat kerajinan yang lain. Kalau yang organik bisa dikelola untuk pemanfaatan pupuk. Nah, itu nanti salah satu capaiannya di situ bisa kita ke Utama, dari Madya ke Utama. Jadi pengelolaannya sudah baik, cuman pemanfaatannya yang belum maksimal. Nah, itu salah satu contohnya seperti itulah. Nah, dan juga yang lain-lainnya, termasuk ya dampak emisi juga yang mestinya ini harus kita jaga. Jadi kalau dampak emisi yang diciptakan oleh masyarakat sendiri, misalnya seperti pembakaran lahan, kemudian terus kendaraan motor yang padat mungkin berasap, nah itu termasuk terjaga dengan baik lah, kecuali yang dampak alam lah kan itu. Itu salah satu yang masih diupayakan seperti itu. Berarti yang masih menjadi PR kita ini untuk menuju Utama ini apa tadi Pak Kades? Pengolahan sampah ya? Ya, salah satunya ada bank sampah, atau ketika sampah itu mungkin tidak ada bank sampahnya, secara mandiri itu sudah dikelola, cuman pemanfaatannya lagi yang belum maksimal. Nah, itu ada sampah, kan ada organik, non organik tadi itu kan, 2 macam itu. Ketika itu sudah mampu dikelola dengan baik, ya dari Pratama, Madya, nanti untuk peringkatnya itu yang terakhir ke Utama. Tapi gitu. optimis ya bisa ya Pak Kades ya? Ya, kita usahakan bersama masyarakat melalui ya, lembaga-lembaga di desa yang punya peran, termasuk PKK, Dasawisma, kelompok tani, Karang Taruna dan lain-lain, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, ketika itu bisa kita kondisikan, mudah-mudahan bisa lah kita upayakan untuk kedepannya. Oke. Nah, berarti dalam waktu dekat nih kira-kira apa langkah yang mau dilakukan oleh pihak desa ini Pak untuk menuju ke sana itu Pak? Ya, tetap harus kita buat di masyarakat ini. Kalau bicara tentang ide gagasan ya, apalagi dari masing-masing ini pasti punya ide gagasan kan. Nanti kita tampung di dalam satu musyawarah, kemudian ide gagasan yang mana yang bisa kita terapkan sesuai dengan kewenangan pemerintahan desa. Jadi memang harus terus ada pergerakan, dan pergerakan ini tidak bisa individu, kita tidak mampu, tidak bisa individu. Jadi pergerakan ini tetap melalui kelompok-kelompok yang ada ini. Jadi di Tunggal Bakti ini kalau bicara tentang kelompok organisasi, kelembagaan desa ya memang hampir semua kita libatkan untuk bagaimana memberi kontribusi untuk membangun desa ini. Itu. Ketika itu ada pergerakan semuanya ya mudah-mudahan mampulah kita upayakan untuk mencapai ke tingkat, ke level ataupun apa yang menjadi ide gagasan desa ini bisa kita laksanakan. Pak, dari masyarakat sendiri memandang usaha dari pihak desa dalam menuju Utama ini tadi ya Pak ya. Ya, ini seperti apa ini Pak? Sangat optimis, pasti bisa. Pasti bisa ya Pak? Pasti bisa. Kalau kita istilahnya bisa bekerja sama dengan
semua lapisan bisa. Apalagi karena masyarakat Desa Tunggal Bakti ini udah kalau kita lihat loh ya, ini udah termasuk semangat untuk membangun desa. Nah, kan seperti itu. Nah, apalagi kalau dilihat lagi dari pihak pemerintahnya desa sangat semangat, masyarakat tetap bisa optimis. Gitu aja Mas. Nah Pak, ini kan tadi Bapak juga sempat sampaikan, ternyata memang PR kita ini bukan cuman menanam, tapi juga mengelola sampah atau juga limbahnya ini Pak. Nah Bapak mengarahkan masyarakat untuk bisa mengelola limbah ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi perlu pemahaman. Kalau sebagian sudah dilaksanakan, nah, cuman sebagian juga masih ada perlu untuk kita berikan bimbingan. Karena kebetulan juga sebagian dari masyarakat ya perlu pendekatan, kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran, pemahaman, pemanfaatan. Nah, itu terus harus kita ini kan kita sosialisasikan, kita sampaikan informasi ke masyarakat. Nah ini saya juga penasaran nih, kalau misalkan limbah rumah tangga nih Bu, biasanya kalau selesai masak atau ada sampah-sampah di rumah ini dikemanakan sih Bu kalau di Desa Tunggal Bakti ini Bu? Ya, baik. Kalau kami dari PKK selama ini juga selalu mensosialisasikan hal ini kepada anggota-anggota PKK dan ibu-ibu dasawisma bahwa mulai dari skala rumah tangga kami sudah mengelola sampah itu secara mandiri untuk sampah rumah tangga ya, misalnya dari sisa-sisa sayur ya, sisa-sisa kulit bawang itu tidak dibuang tetapi ditampung di ember ya, di ember untuk dijadikan pupuk organik. Karena memang di sini di Tunggal Bakti ini hampir 70% itu adalah petani sayur. Jadi dimanfaatkan untuk menyiram sayuran. Kalau untuk sampah limbah dari dapur seperti itu. Ini dimanfaatkan kembali nih, nggak berhenti di ibu saja atau tidak berhenti di tong sampah ini ya. Ternyata balik lagi untuk mengelola tanaman kita secara pribadi. Nah Pak, saya juga penasaran nih, mungkinkah ada dari kebiasaan masyarakat atau juga dari kearifan lokal yang ada di Desa Tunggal Bakti ini yang juga ikut mendukung iklim ini Pak? Ada. Jadi yang yang digerakkan oleh masyarakat terkait proklim ya, yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat itu diantara lainnya itu bersih desa. Bersih desa itu di setiap tahun pasti itu tidak bisa ketinggalan bersih desa. Itu seperti apa itu Pak? Nah itu bersih desa itu semua warga ya diundang ya, diberikan penyuluhan oleh pihak desa. Yang terpenting adalah untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan desa, terutama kebersihan lingkungan, terus kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu salah satunya berdesa. Kemudian acara yang menjadi inovasi untuk desa kami ya termasuk kita doa bersama di setiap bersih desa, begitu. Itu salah satunya seperti itu, gitu loh Mas. Jadi ini merupakan sebenarnya tradisi dan juga sudah biasa sebenarnya. Iya, sudah. Menjaga lingkungan itu sudah biasa. Sudah biasa, diwajibkan biasa. Itu wajib hukumnya kalau untuk kebersihan lingkungan, gitu loh. Jadi dari pihak desa pun setiap tahun atau bahkan mungkin setiap ada acara kegiatan sampaikan kebersihan lingkungan itu pasti harus dijaga, kemudian dari sistem keamanan juga harus dijaga, itu Pak. Nah untuk kita mengedukasi ke generasi muda ini juga seperti apa ini Pak? Untuk mengedukasi untuk pemuda ya, sepertinya kayak di desa kami kan ini ada Karang Taruna. Nah kebetulan Karang Taruna dari desa juga sudah memberikan fasilitas, terutama fasilitas olahraga ada, dari mulai lapangan futsal, dari lapangan voli, lapangan bola, semua sudah diberikan sama pemerintah desa. Kemudian yang lainnya lagi ada istilah
petani milenial. Nah, ini salah satunya yang kita sedang digalakan bersama-sama dengan pemerintah desa ini, apa namanya, menciptakan petani milenial, anak-anak muda untuk ikut di dalam pertanian. Ternyata sekarang sudah banyak sekali yang ikut di dalamnya. Sudah menghasilkan panen cabai, panen melon, panen segala bentuk tanaman hortikultura. Pas kebetulan di kelompok saya petaninya petani horti. Oh, Ada panen anggota-anggota yang milenial, Mas. Jadi keberhasilan inilah yang kita lihat karena semua instansi terlibat di dalamnya. Dari mulai pemerintah desa, kemudian lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, makanya kita yang diusahakan itu memancing dari pemuda-pemuda agar supaya bisa bergabung dengan kami-kami yang sudah tua. Mereka belajar dengan saya, nah, dia mau. Nah, sekarang sudah terbukti hasil panen cabai, panen melon, panen segala bentuk tanaman. Kalau memang nanti bisa mau lihat, boleh di kelompok saya. Ini kayaknya saya juga tertarik kayaknya jadi petani milenial ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Pak, Bapak melihat sekarang kan di Indonesia nih menjadi PR ini banyak sekali anak-anak muda ini tidak mau terlibat ini. Katanya jadi petani itu kotor atau capek, kena panas itu kan. Nah, dengan adanya apa ya, semangat generasi muda di desa Bapak sendiri ini seperti apa sih Pak pandangan Bapak? Ya, sebenarnya perlu ada pemahaman yang benar. Ya, jadi keliru sebenarnya kalau ya ada benarnya juga. Saya melihat di tempat-tempat lain, di kota-kota besar kadang-kadang kalau kita lihat di tempat-tempat wifi, warung kopi itu bukan sedikit kafe-kafe nongkrong di gitu sana, ya, di Pak, ya? kafe-kafe itu ratusan orang bahkan di sana itu mungkin hari-hari aktivitas seperti itu kan, mungkin mereka belajar atau bukan kita tidak tahu lah, yang jelas seperti itulah yang hari-hari kelihatan kumpul di sana kan. Ya, jadi saya kadang berpikir begini, dengan seperti itu mendatangkan nilai yang produktif atau tidak kan seperti itu. Nah, sebaliknya juga kami juga yang ada di lingkungan pedesaan seperti ini, ya dengan melihat anak-anak muda disampaikan oleh Pak Sirin tadi banyak terlibat langsung ke dalamnya, itu sebenarnya sangat luar biasa. Apalagi ya dengan dia bertani, mampu mengolah lahan dengan sistem menjaga lingkungan, menggunakan sebagian banyak pupuk organik, dan mereka rata-rata di sini boleh dilihat bisa mereka untuk meracik pupuk ini, pupuk cair, pupuk padat, mereka rata-rata bisa untuk pupuk organik ini. Nah, ini yang perlu terus untuk dipahami oleh lain, karena dianggap petani ini mungkin dengan ya kotor, pendapatan minim, tapi faktanya yang terjadi dan kita lihat di sini, petani cabai itu bahkan ya sekarang sudah pakai roda 4 lah gitu, hasilnya lumayan lah gitu. Ya, jadi keliru kalau petani ini. Ya kadang sekarang kita bicara tentang masalah ketahanan pangan, bicara beras, kadang-kadang terjadi inflasi itu ini kan, kita masih kebutuhan kurang kan. Jadi ada dua hal menurut saya yang perlu di ini. Memang kalau untuk petani padi ini perlu support kan gitu. Jadi beras disubsidi pemerintah atau beras dijual mahal. Kalau beras 20.000 1 kilo, saya yakin kita harus nanam padi semua nih. Harus itu. Ya. 20.000 sekilo padi. Pasti nanam padi semua nih. Ya, misalnya itu kan. Jadi kan ada beberapa solusi, beberapa pilihan itu. Jadi kita di sini pertanian kita pertahankan, anak-anak muda yang tadinya itu rasanya kok bertani ini ya kurang menghasilkan, dengan petani rasanya kok mungkin kotor, tapi boleh cek sekarang ini bahkan lahannya mungkin kekurangan. Karena sebagian besar mereka banyak terjun ke pertanian memang. Ya. Ya kalau kemarin kita data itu petani milenial itu hampir 100 orang itu. Hampir 100 orang. Hampir 100 orang. Itu yang rata-rata usianya tuh masih, bahkan kemarin saya pernah minta ini khusus cabai di Tunggal Bakti ini, bulan Desember kemarin pengepul satu orang tuh lebih 30 ton hasilnya. 30 ton. Iya, dalam satu bulan. Itu hanya satu orang, itu belum yang diecer di pasar, belum yang lain. Wah, Nah luar itu, biasa. jadi ya untuk anak-anak muda yang lain, mudah-mudahan yang mulai tergerak untuk ini bertani. Jadi bertani itu bukan hanya sekedar karena mungkin kotor, karena mungkin dilihat petani cuman dianggap sesuatu yang kurang menguntungkan,
Jadi keliru, memang harus ada pemahaman. Dan kalau tidak tahu memang harus belajar itu. Ya. Nah, kalau mau belajar, belajar sama Pak Sapri ya Pak ya. Bisa ya Pak ya. Nah, ini memang menarik sekali karena dari kita menjaga lingkungan, ini berkatnya juga balik ke kita ini. Kita yang makan, kita yang merasakan udaranya segar. Ketika saya masuk Desa Tunggal Bakti Pak, kiri kanan saya ini lihat sawah, lihat tanaman, adem rasanya Pak. Nah, Bu, gimana sih Ibu bisa mendorong ini kaum wanita di Desa Tunggal Bakti ini juga ikut terlibat ini dalam mendukung iklim kita di Desa Tunggal Bakti ini, Bu? Untuk di Desa Tunggal Bakti ini, alhamdulillah ibu-ibunya semangat semua, ya semangat semua. Kenapa saya katakan semangat? Karena memang pada saat kita mengajak mereka mau untuk bergerak ya. Terbukti dari banyaknya ibu-ibu yang mau ikut ke dalam kelompok Dasawisma. Nah, di situ. Kemudian juga apabila kita mengajak ibu-ibu ini sudah terbiasa dengan tanaman kalau di sini, karena rata-rata di sini memang petani 70%. Jadi ibu-ibunya memang secara langsung sudah menata rumah dan halaman untuk bercocok tanam. Nah, itu salah satu langkah Bu ya. Memang dari ibu-ibunya sendiri juga sudah semangat ini ya untuk ikut bercocok tanam. Nah Pak, di Desa Tunggal Bakti sendiri tanaman unggulannya apa sih Pak kalau di Desa Tunggal Bakti ini? Kalau untuk khusus komoditi pertanian ya, jadi yang menjadi unggulan itu di sini ya tanaman hortikulturanya yang menjadi unggulan. Ya sekarang ini ya itu tadi cabai, melon, semangka. Ya melon yang barangkali kalau orang lihat mungkin datang dari tempat lain kan, dari Pontianak atau dari tempat lain. Jadi sebenarnya sebagian melon itu yang sebagian besar juga dari wilayah kami sini Tunggal Bakti. Itu yang menjadi unggulan lah, menjadi idola mereka sekarang ini. Jadi cabai, melon, terus ini apa? Semangka, ya itu yang menjadi idola, menjadi unggulan. Ya termasuk padi, kalau padi memang sudah berjalan satu tahun itu 2 musim lah. Musim gado dengan musim rendeng. Nah, ini untuk sekarang ini kita sedang persiapan untuk tanam musim gado ini. Ya. Nah, untuk peralatannya sendiri ini seperti apa Pak? Peralatan untuk mengolah limbah pertanian ini Pak. Apakah Desa Tunggal Bakti ini sudah punya Pak? Ya khususnya kalau limbah untuk kotoran ternak sapi ini sudah kita fasilitasi, itu baik yang melalui desa kemudian juga melalui kelompok tani, bantuan dari dinas, itu sudah kita manfaatkan. Tapi masih dalam skala kecil lah, belum lengkap lah, masih skala kecil. Tapi sudah bisa difungsikan, bisa dimanfaatkan untuk limbah kotoran ternak ini ya. Kalau untuk hasil pertanian ada nggak Pak? Untuk mengolah limbahnya, alat untuk mengolah limbah hasil pertanian? Kalau yang pertanian itu limbahnya itu kan tidak banyak itu. Termasuk misalnya kayak padi misalnya kan, itu kan limbahnya hanya dedak sama jerami, kemudian sekam kan itu. Nah itu dimanfaatkan semua tuh, termasuk sekam bisa dimanfaatkan untuk pengering kandang ayam misalnya kan, kemudian bisa dibakar menjadi sekam bakar untuk pupuk. Kalau dedak yang jelas tetap kekurangan karena memang dedak itu kalau untuk di sini selain untuk pakan ayam itu yang bagus lagi memang untuk pakan ternak sapi kalau dedaknya. Termasuk limbah-limbah yang lain, limbah industri rumah tangga misalnya kan. Di sini kan ada produksi tahu tempe cukup skala besar juga karena bahan bakunya mungkin di atas 1 ton per hari itu kan. Nah, itu kan limbahnya juga untuk pakan ternak itu. Nah, kalau misalnya air cucian rendaman delai itu, rebusan delai, nah, itu juga dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jadi semua limbah itu hampir rata-rata tidak ada yang terbuang kecuali sampah non organik yang di rumah tangga. Itu yang belum bisa maksimal pengolahannya. Tapi yang lain hampir dimanfaatkan semua lah. Berarti itu yang masih jadi PR utama kita ya di Iya, itu nanti yang kedepannya masih mau kita benahi nanti.
Kalau untuk limbah ternak, limbah industri rumah tangga, kemudian limbah pertanian yang lain itu semua dimanfaatkan semua. Hmm. Nah, jadi untuk sementara ini limbah anorganik ini seperti apa, Pak? Pengolahannya seperti apa untuk sementara ini? Yang non organik. Ya, larinya paling ke ini, ke pengepul, kan di sini ada penampung juga apa barang bekas itu. Biasanya juga kalau yang bisa dijual ya langsung didatangi, dipungut gitu, diambil gitu. Nah, kalau untuk yang non organik lah ya. Oke. Nah, Pak, tadi sudah cukup panjang lebar juga dijelaskan terkait dengan tanaman-tanaman kita yang sudah ditanam di sini dan juga program-program yang sudah kita lakukan. Nah, Pak, ini kerjasamanya lintas sektoral nggak sih, Pak? Atau kita kerja di internal desa aja? Atau ada kerjasama dengan instansi-instansi lainnya ini, Pak? Ya, pasti ada. Jadi kami di Tunggal Bakti ini ya, melalui Pak Camat, kemudian Pak Danramil, Pak Kapolsek, ya, termasuk peran Pak Ketua DAD, ya tentu dalam segala hal yang berkaitan dengan ruang lingkup masyarakat ini kita tetap melibatkan peran semua pihak. Dan juga beliau sering juga ada kunjungan, ada kegiatan ke tempat kami, ya selain kami internal dengan masyarakat desa, tentu bimbingan-bimbingan dan juga petunjuk-petunjuk dari tim pembina di kecamatan itu juga sering kami libatkan di desa ini. Cukup banyak yang mendukung ya, Pak ya. Nah, terkait dengan inovasi apa lagi sih, Pak, yang biasa dilakukan di Desa Tunggal Bakti ini, Pak? Nih, Pak Sekdes. Oke, baik, terima kasih. Tadi membahas terkait dengan upaya masyarakat untuk mencapai klasifikasi utama ya. Tentu harus banyak melibatkan seluruh lembaga yang terlibat ya terkait dengan mencapai klasifikasi utama. Di antaranya adalah melibatkan pemerintah, kemudian dunia pendidikan, kemudian lembaga-lembaga seperti lembaga pemuda dan lain-lain. Ini tentu harus semua dilibatkan. Nah, untuk meningkatkan inovasi yang akan dilakukan ke depan, tentu harus melalui satu pelatihan-pelatihan, kemudian pengembangan-pengembangan, sehingga mudah-mudahan ke depan pemerintahan Desa Tunggal Bakti dalam meningkatkan inovasi peran serta masyarakat dalam Proklim ini, mudah-mudahan nanti bisa ada anggaran yang dikucurkan untuk mendukung program Proklim ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Memang perlu dukungan lagi ya, Pak Ya, ya. betul. Karena memang kalau nggak ada dukungan ini sulit untuk meraih Proklim ini. Karena Betul. yang menjadi PR kita juga ini adalah mempertahankan Proklim ini ya, Pak ya. Betul. Nah, terkait dengan program Kampung Iklim ini juga merupakan upaya yang sudah dilakukan pihak desa beserta komponen di dalamnya. Dan juga terkait dengan mempertahankan ini, Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu, ke depannya kira-kira dari PKK harapannya apa sih, Bu, terhadap Proklim ini, Bu? Harapan kami ibu-ibu ya, terutama PKK untuk kegiatan Proklim ini tentunya kita selalu ingin mengharapkan lingkungan yang sehat ya, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, di mana apabila kita berada di lingkungan tersebut pastinya kita akan merasa semakin betah ya. Hal ini pastinya harus kita mulai dari lingkup keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil yang harus kita bina terlebih dahulu dari lingkungan kita masing-masing. Apabila dari setiap keluarga sudah melaksanakan, insya Allah maka akan menjadi lingkup yang lebih besar. Di sini kami sebagai PKK desa sangat-sangat mendukung program Pro Iklim yang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, karena memang selaras dengan salah satu program 10 program PKK ya, di mana di dalam program PKK itu juga kami ada yang namanya hatinya PKK. Nah, di situ hatinya PKK itulah
di situ halaman asri teratur indah dan nyaman. Nah, seperti itu kan, jadi sangat nyambung sekali dengan kegiatan Proklim di mana kita mempertahankan untuk kestabilan iklim di lingkungan kita. Oke, terima kasih Bu. Nah, untuk Bapak sendiri nih Pak, apa harapannya untuk Proklim ke depannya ini Pak di Desa Tunggal Bakti ini Pak? Ya, harapan saya selaku masyarakat ya harus berkelanjutan. Ya, yang pertama berkelanjutan, kemudian pemahaman-pemahaman yang diterjunkan ke masyarakat itu harus selalu ada pemahaman sehingga nanti masyarakat tahu apa sih Proklim gitu. Nah, ini saya juga mohon kepada pemerintah desa nanti biar agar bisa mensosialisasikan terkait masalah Proklim. Jadi yang utama itu dilanjutkan kalau Proklim ini, dan juga minta untuk masyarakat diberi pemahaman, gitu aja. Nah Pak Sekdes, apa harapannya nih Pak untuk Proklim kita ini Pak? Ya, terima kasih. Terkait harapan kami selaku Sekdes ataupun pemerintahan desa, karena ini perkembangan desa ini sudah cukup baik, tentu harus ada pengembangan itu tadi. Juga yang paling penting adalah peningkatan kolaborasi dari seluruh stakeholder, kemudian masyarakat, lembaga pendidikan, kemudian mungkin dari perusahaan-perusahaan yang ada harus dilibatkan sebagai salah satu kolaborasi untuk mendukung, apalagi yang dicita-citakan tadi adalah mencapai klasifikasi utama itu tadi ya. Mungkin itu Pak. Oke, ini perlu kolaborasi dari pihak perusahaan juga katanya. Pak Kades, ini apa harapannya ini untuk Proklim di Desa Tunggal Bakti ke depan ini Pak? Ya, jadi apa yang sudah selama ini kita lakukan itu tetap perlu untuk kita pertahankan. Kemudian juga perlu inovasi-inovasi baru yang harus kita bangun, dan untuk tahun 2025 ini yang berkaitan dengan program ketahanan pangan, termasuk ini berkaitan juga dengan iklim, dengan ramah lingkungan, kita menata 100 rumah, 100 kepala keluarga. Itu yang nanti akan ditata lingkungannya, kemudian biar tercipta untuk lingkungan yang asri, yang rapi, tertata dengan lingkungan yang bersih. Nah itu satu dusun, nanti kedepannya akan kita kembangkan di semua wilayah dusun. Dan yang paling terpenting, dan paling utama, apapun program dan apapun kegiatan kita, semua yang berhubungan dengan alam ini itu yang harus kita dulukan. Ya, karena tanpa dengan situasi alam yang kondusif, dengan terjaga alam ini, ya mungkin kita terdampak mungkin dengan terjadinya dampak bencana banjir saja kita sudah semuanya terganggu kerepotan. Kemudian belum lagi terjadi misalnya pemanasan global, ya semua dampaknya juga ke orang-orang yang lain. Sehingga ini memang harus kita galakkan, kita jaga bersama masyarakat, ya bahkan selain bukan hanya Tunggal Bakti, bahkan semuanya. Ya kita kalau menjaga untuk bagaimana kondisi alam ini memang harus secara bersama-sama. Itu yang harus terus kita upayakan. Kita mau buat kebijakan ini, program ini, bangun itu, kalau alam kita tidak jaga, jadi semuanya sepertinya kayak nihil gitu. Karena dampaknya dengan situasi alam ini sangat luar biasa, resikonya kan seperti itu. Itu salah satu yang harus terus kita galakkan, termasuk juga ke anak-anak muda kita nanti, generasi-generasi kita. Jadi ini sudah diawali di tahun 2025 ini, pemerintah Desa Tunggal Bakti menerima piagam penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah kami terima, dan ini kita perlu pertahankan dan kita tingkatkan lagi untuk kita jaga ke depannya. Nah, itu. Berarti memang harus kita bersama-sama ini Pak ya. Nah pendengar, terkait dengan piagam yang sudah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini mungkin merupakan simbol untuk usaha yang sudah dilakukan oleh Desa Tunggal Bakti dalam melindungi alam kita, melindungi lingkungan kita yang akan mendatangkan kebaikan juga untuk diri kita. Saya ambil statement dari Ibu PKK ya, tadi menarik, katanya jika lingkungan nyaman, suasana di rumah juga nyaman, itu juga akan mendatangkan kebaikan untuk rumah kita, keluarga kita.
Nah, kiranya Desa Tunggal Bakti ini dapat menginspirasi Anda dimanapun Anda berada untuk terus berjuang melindungi dunia kita yang semakin hari semakin menua ini. Dimulai dari Desa Tunggal Bakti dan mungkin nanti dimulai dari keluarga Anda sendiri. Saya Oktav Ferandi, sampai jumpa.